Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika untuk bacaan Vedic Astrology. Kali ini untuk zodiak Aries, Ascendant, Sun, dan Moon. Periode 12 sampai 30 April 2022. Untuk Aries berlaku energi Ascendant, Sun, dan Moon, tetapi diutamakan untuk Aries Ascendant. Aries di tanggal 12 April pukul 12.47 WIB waktu Jakarta, Rahu dan Ketu akan transit. Sebelum jam 12.47 WIB, Rahu masih berada di Taurus, Ketu masih berada di Scorpio. Setelah pukul 12.47 WIB, Ketu sudah transit ke Libra dan Rahu sudah transit di Aries. Bersamaan dengan itu juga Merkuri ada di houses pertama Aries dan Uranus juga di houses pertama Aries. Jadi di houses Aries, Ascendant, ada Rahu, Merkuri, dan Uranus. Kemudian di houses ketujuh ada Ketu dan ada full moon in Libra yang terjadi di tanggal 18 April 2022. Kemudian Pluto dan Saturnus berada di houses ke-10 Aries dengan zodiak Capricorn, elemen bumi. Kemudian di houses ke-11 ada Jupiter, Neptunus, Mars, dan Venus dengan zodiak Aquarius. Di houses ke-12 ada Sun, masih Pisces Sun-nya, tetapi di tanggal 20 April, Sun akan menyoroti Aries. Sehingga Sun akan bersama dengan Rahu, Merkuri, dan Uranus di tanggal 20 April ke depannya. Apa yang terjadi untuk zodiak Aries? Dengan adanya Rahu dan Uranus, Aries akan memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Akan memiliki obsesi dan ambisi untuk mencapai tujuan-tujuannya dan keinginannya. Uranus akan membuat Aries selalu berubah-ubah, tidak tetap pada pendirian dan tidak terencana. Jadi akan sering melakukan hal-hal atau mengambil keputusan yang tidak terduga dan langkah tidak terduga. Adanya Merkuri di houses pertama Aries, akan ada hal-hal terkait dengan dokumen, kepengurusan surat-surat berharga, perjanjian dan komunikasi. Dan akan ada juga pembicaraan-pembicaraan terkait tentang ambisi dan rencana-rencana Aries ke depannya untuk masa depannya. Apakah ini rencana tentang pendidikan, ataukah rencana tentang pekerjaan, kontrak, perjanjian, dan ini juga bisa membawa Aries bertemu dengan orang yang tidak terduga. Merkuri juga akan membawa Aries dalam perjalanan, khususnya di tanggal 25 April saat Merkuri transit ke Taurus, akan ada perjalanan yang dilakukan oleh Aries. Bisa saja ini perjalanan ke luar negeri atau keluar kota, karena Merkuri transit di houses kedua Aries. Houses kedua terkait tentang pembiayaan dan keuangan. Artinya dalam perjalanan itu pastinya akan mengeluarkan uang Aries dan juga terkait dengan dokumen, perjanjian, kesepakatan itu juga akan mengeluarkan biaya. Seminimalnya biaya materai atau biaya perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan, bertemu dengan partner ataupun seseorang yang ingin mengikatkan janji dengan Aries. Perjalanan dan biaya perjalanan. Dan Merkuri juga akan membawa kabar keuangan baru untuk Aries. Pembicaraan sumber keuangan baru dan pembicaraan rencana pekerjaan ke depan dengan keuntungan-keuntungan. Tanggal 20 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, Sun akan menyoroti Aries. Kemudian Neptunus juga akan transit di waktu yang sama, di jam yang sama. Neptunus akan transit ke houses ke 12 Aries. Neptunus adalah spiritual dan pembawa janji. Janji dari masa lalu atau dari past life. Karena Neptunus berada di houses ke-12, maka tingkat spiritualitas Aries semakin bertambah, semakin meminati untuk mempelajari atau memahami hal-hal yang terkait dengan spiritualitas. Dan juga terkait tentang Ketu yang berada di houses ke-7, maka dalam kemitraan, partnership, relationship, Aries cenderung berdamai dengan suasana, berdamai dengan keadaan. Dan Aries akan merasakan dirinya seperti terlahir kembali atau reborn karena Aries mengakhiri siklus 12 bulan dan menuju siklus yang baru di tanggal 20 April ketika Sun menyoroti Aries. Untuk karir, dengan adanya Pluto dan Saturnus yang masih berada di houses ke-10 Aries, Aries saat ini berfokus pada karir yang sudah terjadi perombakan di masa sebelumnya. Sejak Pluto berada di houses ke-10 Aries, maka Aries mengalami banyak perombakan ataupun perubahan karir ataupun bisnisnya. Beberapa tatanan harus ditata ulang,
berapa manajemen-manajemen harus dirubah dan dibuat manajemen yang baru, atau ada peralihan banting setir. Yang tadinya karyawan memilih untuk menjadi pebisnis, atau sebaliknya, atau karir yang tadinya perbankan misalnya, kemudian lebih memilih untuk bekerja sebagai ASN misalnya. Ya, jadi ada peralihan karir semenjak Pluto berada di Capricorn. Dengan adanya Saturnus, maka Aries sangat yakin terhadap perubahan karir ataupun perubahan bisnisnya. Saturnus menguatkan Aries bahwa Aries mampu bertahan, mampu hidup dengan profesi barunya ataupun karir barunya ataupun pekerjaan dan bisnis baru yang ditempuh. Walaupun ini masih baru, tetapi Aries terlihat sangat mudah untuk belajar dan sangat mudah untuk memahami. Kemudian Saturnus akan transit ke houses ke-11 Aries di tanggal 29 April pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat ke Aquarius ya, ke houses ke-11 Aries. Artinya Saturnus akan membawa Aries untuk menikmati hasil dari keuntungannya, dari bisnis yang sudah dijalankan oleh Aries. Aries mungkin memikirkan untuk membeli mobil baru atau investasi ke benda tidak bergerak atau investasi kesehatan untuk masa depan. Ada rencana-rencana untuk investasi masa depan yang difikirkan oleh Aries. Dan ini bisa saja terrealisasi, bisa saja tidak, karena Saturnus akan masuk ke elemen udara. Rencana-rencana bisa saja hilang begitu saja apabila tidak langsung direalisasikan. Jadi ketika Aries memang merasa perlu untuk investasi, maka lakukan segera. Dan upayakan investasi untuk benda-benda tidak bergerak, seperti properti, tanah, atau logam mulia. Di sini terlihat kalau Aries akan lebih aktif di elemen udara. Penghasilan akan didapatkan dari elemen udara. Misalnya internet, berkaitan dengan promosi melalui media, atau penerbangan, atau hal-hal yang terkait dengan udara. Tanggal 13 April, Jupiter akan transit ke houses 12 Aries. Jupiter ini juga lah yang akan membawa Aries pada pembelajaran religius ataupun spiritual. Aries akan tertarik untuk melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, misalnya ke tempat-tempat ibadah atau ke tempat-tempat yang terkait dengan sejarah atau berziarah. Dan langkahnya adalah Jupiter akan memberikan hal-hal yang tidak terduga, apalagi ketika Neptunus transit nantinya di houses ke-12, artinya di sini Jupiter akan bersama dengan Neptunus di houses ke-12 Aries. Wow, akan ada banyak keajaiban di dalam kehidupan Aries apabila Aries mengerti bahwa ini adalah hadiah untuk spiritualitas Aries. Hadiah dari perbuatan baik Aries, amal ibadah Aries, dan keyakinan Aries terhadap keajaiban dan Sang Pencipta. Aries juga akan bertemu dengan figur pemimpin, guru, atau figur otoritas yang akan membimbing Aries selama Saturnus berada di houses ke-11 Aries. Ini juga bisa disebut sebagai figur pembimbing spiritual karena ada Jupiter dan Neptunus di houses ke-12 Aries. Kemudian di tanggal 27 April, Venus akan transit ke Pisces. Artinya bergabung pula Venus, Jupiter, dan Neptunus. Venus transit ke Pisces pukul 19.36 waktu Indonesia bagian Barat waktu Jakarta. Energi ini akan membuat Aries melepas cinta dan harapannya. Akan muncul ketulusan, tetapi juga hati-hati kenaifan karena ada Rahu di houses pertama. Yang dimaksud di sini adalah, kalau selama ini Aries, single, lebih menunggu dan memilih orang yang dicintai, ditambah adanya Ketu di houses ke-7, kemungkinan Aries akan memilih untuk mengakhiri singlenya apabila bertemu dengan seseorang yang walaupun tidak dia cintai, tetapi mencintai Aries dan bisa memberikan Aries kenyamanan dari sisi finansial ataupun target-target Aries, ataupun membantu Aries dalam kehidupannya, maka Aries akan menerima seseorang itu menjadi pasangannya. Dan bisa terjadi pernikahan selama Ketu berada di houses ke-7. Tetapi pernikahan ini bukan karena Aries mencintainya, tetapi karena orang itu yang mencintai Aries. Itulah yang disebut dengan kenaifan dari Rahu. Apakah ini ketulusan? Ya, ketulusan karena Aries tidak memandang seseorang itu apakah seseorang itu sesuai dengan tipikalnya atau tidak. Tetapi Aries lebih memilih untuk hidup nyaman dan hidup tentram dalam relationship atau dalam pernikahan. Nah, apabila Aries sudah menikah, maka energi keseluruhan ini akan membuat Aries lebih tabah, bersabar,
dan lebih memaklumi karena energi spiritual mengisi diri Aries. Namun akan ada rasa gejolak emosi batin. Ini karena perubahan atau transisi dari spiritual, kemudian karena energi Neptunus yang berada di houses ke-12 Aries. Ada banyak peristiwa penting di tanggal 12 sampai 30 April 2022 ya Aries. Khususnya ketika Jupiter transit di Pisces, Neptunus transit di Pisces, Saturnus transit di Aquarius. 3 ini adalah planet malefic. Untuk periode ini, Atma Karaka berada di Mars dengan degree 16,52 dan Atmatia Karaka Sun dengan degree 15,12. Mars ada di houses ke-11 Aries. Di sini Aries akan merasa ingin mendapatkan keuntungan, hasil, pencapaian dari kerja keras selama ini. Mars akan membawa energi kepercayaan diri. Karena tujuan Aries di periode ini adalah keuntungan, investasi, ataupun hasil dari kerja kerasnya selama ini, maka dengan Sun di Atmatia Karaka, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan semangat kembali, kepercayaan diri, Aries harus keluar, menunjukkan diri, bertemu dengan orang-orang yang berkompeten untuk bersama dengan Aries, memotivasi Aries, yang memiliki semangat yang sama dengan Aries, berbicara, konsultasi, dan bertemu dengan figur pemimpin, guru, figur otoritas, atau bertemu dengan pembimbing Aries. Maka Aries akan mendapatkan keuntungan. Untuk sebagian Aries single mungkin tidak akan memilih cinta pada periode ini, tetapi lebih mencintai diri atau lebih mencintai spiritual, kegiatan-kegiatannya, dan kemudian keluarga. Nyaman dengan kesendirian, tidak masalah akan hal itu dan tidak merasa kesepian. Saya pikir cukup sampai di sini untuk Aries. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.